Nah, dan ini berisi 21 foto karya saya yang terbagi menjadi 6 genre, yaitu satu foto genre foto model dan manusia, yang kedua foto produk, yang ketiga foto food, terus yang keempat itu makro dan binatang ya, animal, lalu pariwisata atau travel, dan yang terakhir adalah foto budaya. Oke, saya mulai sharing ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan Tante, kelihatan. Oke. Ini foto pertama saya ini foto model diambil di Kota Tua Jakarta. Pada waktu saya ngambil foto ini tuh udah rada terik gitu. Untungnya Kota Tua Jakarta tuh kan banyak tempat-tempat teduh gitu. Jadi saya bisa untuk ngambil natural light di tempat yang agak shade gitu. Nah, ini temanya adalah klasik barat. Terus foto yang kedua juga diambil di Kota Tua Jakarta. Cuma ini beda tema. Kalau ini sih foto India gitu. Juga di tempat yang ada shading, lokasinya lain gitu. Di lokasi yang lain dari Kota Tua Jakarta. Selanjutnya ada foto model, ini saya ambil di Studio Angin ya. Waktu itu lagi praktek studio lighting. Saya ingatnya ini lupa namanya siapa, cuman saya ingat ini nama apa, mirip dengan model Manohara gitu. Farah Diba. Ini Diba ya. Tante. Oh gitu, Farah Diba, ya benar. Dan dia ini temanya itu low key, dan dia itu sengaja pakai make up-nya tuh nude gitu, karena untuk pesan natural. Foto selanjutnya adalah ini foto klien pertama saya. Dia ini di usianya, dia ini pas mau ulang tahun ke-50 gitu. Dia punya pesan kalau di foto, dia nggak mau foto yang banyak editan katanya. Nggak mau jadi kelihatan kayak 30 tahun, nggak mau katanya. Dia maunya kelihatan seperti 50 tahun, tapi tetap kelihatan awet muda dan seger gitu. Jadi saya nggak banyak ngedit, gini apa adanya aja. Kemudian genre kedua, masuk ke genre kedua, yaitu foto produk. Foto produk. Foto ini buat yang pernah ikut studio lighting di Angin pasti ingat ya. Ini pada waktu praktek, kira-kira praktek kedua apa gimana gitu ya, yang gelas ada airnya. Kemudian foto produk yang kedua itu high speed sinkron. Ini saya ambil, saya dapat waktu praktek bersama teman-teman saya gitu. Pada waktu itu lagi di mana ya, di puncak, terus outdoor gitu, mau ngadain mau bikin foto dengan di akuarium. Sengaja waktu pengambilannya tuh di malam hari gitu, karena supaya bisa ya di malam hari di luar gelap, terus di akuarium dia dicemplungin Fanta ini gitu, botol dengan external flash. Saya terus terang udah lupa kalau detail teknisnya ya, lupa inget. Oke, sesudah itu, ini saya juga masih kategorikan foto produk. Ini barang. Produknya itu adalah barang-barang seni. Ini foto barong. Nah, ini saya ambil juga dengan natural light biasa. Hanya untuk mengeluarkan detail-detailnya ini saya edit sedikit gitu ya. Saya edit jadi supaya keluar detail-detail dan warnanya. Kemudian masuk ke
genre foto selanjutnya, yaitu food photo. Ini food photo pertama, ini flat lay, dan ini foto flat lay ya. Foto ini diambil pada waktu saya ikut kelas spesial food fotografi bersama Bu Ocha ya. Bu Ocha ini sangat-sangat menyenangkan dan menarik cara ngajarnya dan sangat membantu saya. Jadi selain daripada Bu Ocha ini ngajarin dari awal gitu, food styling, food lighting gitu. Juga karena kadang-kadang kalau food photo itu kita malah bingungnya itu gimana men-styling foto ini gitu selain daripada lightingnya. Tapi dengan Bu Ocha dia menjelaskan gimana komposisi yang benar dan sebagainya. Ini flat lay dari atas. Foto selanjutnya adalah foto dengan dark mode. Tema dark mode ini mengayak juga. Ini juga diambil pada waktu kelas dengan kelas fotonya Bu Ocha di Angin Foto di Studio Angin. Ini sengaja ini dibuat nge-freeze gini. Semuanya nge-freeze gini supaya kelihatan tepung, butiran tepungnya ini berhenti gitu. Oke. Selanjutnya ini masuk ke genre lain, yaitu foto makro dan animal ya, human animal. Ini tuh jelly frog. Ini diambil di studionya teman saya yang juga sangat menyukai makro gitu. Jadi dia punya studio kecil, banyak gitu, dia punya space. Dia tuh senangannya terutama pada kodok. Tapi dia juga punya apa namanya? Cecak tuh apa? Tokek segala macam gitu. Nah, ini spesial nih kodoknya karena si kodok ini transparan sampai ke dalam gini, transparan sampai ke perut-perutnya dan warnanya juga aneh. Jadi kita ngambil fotonya dari bawah. Aneh gitu. Jadi harapan saya kalau dengan foto-foto kayak gini nih untuk pengetahuan, buku-buku pengetahuan atau untuk ensiklopedi gitu anak-anak kecil gitu mungkin menyukai ya. Foto selanjutnya yaitu sama, ini masih di tempat teman saya ini, memang dia tuh fanatik kodok lah, fanatik ini. Dan ini salah satu binatang favoritnya dia, namanya wowo. Anehnya si kodok ini tuh udah kayak bisa apa namanya? Kayak bisa berpose gitu. Tuh. Ini wowo ini juga diambil dengan apa ya, eksternal lens ya waktu itu di studionya gitu. Oke, kalau misalnya ada teman-teman gitu yang mungkin tertarik dengan kodok ini, bisa kata dia dibeli di online, katak termasuk tokek dan katak. Meliharanya juga nggak susah katanya. Oke, foto selanjutnya adalah foto burung makau. Foto ini diambil di Taman Burung Bromelia di Bandung. Buat teman-teman yang suka foto-foto burung atau ingin praktek, itu bisa datang ke sini, tempatnya nggak terlalu jauh kok dari Terminal Dago. Ini saya ambil dengan lensa zoom gitu supaya si burungnya ini nggak jadi ini burung rada susah nih kalau kita deket-deket dia pasti memalingkan muka ke sana, kita ambil dari sana dia malingkan muka ke sini, jadi harus dengan lensa zoom gitu supaya dia nggak sadar kalau dia itu difoto. Oke, foto selanjutnya yaitu foto apa namanya ini beruang brown bear. Ini juga diambil di Kebun Binatang Bandung dengan lensa zoom juga. Kebun Binatang Bandung itu adalah tempat favorit saya untuk belajar dan praktek dan ngambil foto-foto. Karena tempatnya itu juga selain daripada nggak mahal masuknya, terus binatangnya banyak dan jarak antara kita dengan binatang itu nggak terlalu jauh.
Jadi kita kadang-kadang nggak usah pakai lensa terlalu zoom banget juga bisa. Juga binatangnya itu agak interaktif gitu. Biasanya saya kalau datang ke kebun binatang itu supaya dia agak bisa bisa saya ambil tuh saya bawa kacang apa gimana gitu. Saya kasihin ke dia tuh makanan gitu. Nanti dia akan ngelihat ke kita dan kita bisa ngambil fotonya. Juga apa namanya? Kebun binatang Bandung ini juga cukup teduh lah gitu. Jadi agak siang-siang datang juga kita masih atau sore gitu kita masih bisa dapat foto-foto yang bagus. Oke, foto selanjutnya masuk ke genre foto apa? Pariwisata atau travel gitu. Ini foto di Masjid Baitur Rahman di Aceh. Ini saya ambil dengan kamera HP ya. Waktu itu saya memakai HP yang nggak terlalu bagus gitu. Ya lumayanlah HP Samsung A50. Jadi meskipun resolusinya juga lumayan. Nah, tapi meskipun resolusinya itu megapikselnya gede gitu. Kalau misalnya digedein, di printing itu masih kelihatan pecahnya. Jadi makanya saya ambilnya cuma sekecil ini aja gitu di printingnya. Karena kalau lebih gede lagi suka pecah gitu. Sebetulnya saya pengennya di sini saya pakai kamera yang mirrorless atau gimana ya. Cuman di masjid ini tuh rada susah ngambil fotonya. Karena pada waktu bagusnya ini sebenarnya pada waktu sunrise sama sunset. Tapi pada waktu sunrise atau sunset, penjaga-penjaga di situ tuh melarang kita mengambil foto. Katanya harus sholat dan nggak boleh ada yang ngambil foto gitu. Jadi agak susah juga untuk ambil tripod. Jadi kalau misalnya kita memang pengen ngambil foto ini, ya sebaiknya sebelum waktu sholat atau sebelum waktu sholat maghrib atau sesudah waktu subuh ya. Cuma ya nggak dapat sinar sunrise sunsetnya gitu. Foto selanjutnya yaitu foto di Villa Jerman. Ini di Cukul ya Pangalengan. Foto ini saya ambil waktu hunting foto bersama Pak Ari dan beberapa teman dari Angin. Waktu itu sengaja ngejar sunrise di Cukul dan pada turun dari Cukul itu kita akan melewati si Villa Jerman ini. Sekitar pukul 7 itu sinarnya lagi bagus waktu itu ya. Jadi juga bisa keambil refleksi daripada si Villa Jerman ini. Foto selanjutnya adalah foto Pelabuhan Bonang. Pelabuhan Bonang di Lasem, Jawa Timur. Foto ini sebetulnya nggak sengaja saya ambil waktu saya mudik gitu ke Jawa Timur secara keluarga. Kebetulan saya itu senang road tripping gitu ya, road tripping. Nah, karena pengalaman saya kalau road tripping itu kalau bisa bawalah kamera mirrorless atau DSLR sama tripod. Kalau kalau lensanya mah lensa kit juga nggak apa-apa. Kadang-kadang pas ini kayak gini, pas ngelewat ada yang bagus gitu. Ada momen atau objek-objek yang menarik gitu. Kalau kita ambil pakai HP, apalagi kalau udah sunset begini, kadang-kadang suka digedein tuh atau di printing ya itu suka pecah. Saya nggak tahu ya kalau HP-HP yang mahal-mahal yang mahal apa bisa atau enggak. Tapi ya itu kadang-kadang memang objek itu nggak sengaja bisa kita temukan di perjalanan road tripping itu. Juga Pulau Jawa, Bali itu banyak sekali objek-objek fotonya. Banyak sekali objek-objek foto, baik landscape maupun budaya. Ya. Foto selanjutnya adalah foto, ini juga masih di daerah Lasem.
Kalau ini sengaja nggak sengaja saya ngambil ya pada waktu jam 3 sore gitu. Ini pohon trembesi ini umurnya udah ratusan tahun dan besar sekali ya. Tapi yang kenapa nunggu jam 3? Karena pada waktu jam 3 sore ini ada apa namanya? Ada orang-orang ibu-ibu ini pengrajin-pengrajin batik keluar dari pabrik batik di sini gitu. Dan dia pulangnya itu jam 3 dan naik sepeda rombongan gini. Jadi untuk apa? Point of interest-nya lebih bagus lah, jadi nggak sepi banget kalau hanya pohon aja gitu. Jadi ini foto mungkin bisa dikategorikan foto budaya, juga bisa dikategorikan foto apa travel gitu. Oke, foto selanjutnya adalah foto yang saya ambil waktu saya pergi ke Pantai Selong Belanak, Lombok. Ini foto udah agak awal-awal ya, saya ambil berapa. Nah, ini diambil pada waktu sunset. Terus terang, foto ini tuh sebetulnya foto gagal. Kenapa gagal? Karena saya salah mengeset white balance-nya. Jadi saya simpen aja foto ini. Untungnya kira-kira berapa bulan yang lalu, saya ikut lagi kelas digital imaging-nya Pak Hendricks. Nah, di situ Pak Hendricks ngajarin itu mengajarkan bagaimana caranya mengedit dengan kamera RAW di Adobe Photoshop. Di situ kita bisa merubah white balance yang salah, terus merubah-rubah gitu ya white balance kita, exposure dan sebagainya. Meskipun filenya itu bukan file RAW, jadi ini filenya file JPEG tapi dibuka di kamera RAW. Jadi deh, saya bisa memperbaiki foto ini seadanya. Oke, foto selanjutnya yaitu genre, ini udah masuk ke genre yang terakhir, yaitu genre budaya. Ini foto budaya ya masuknya. Ini adalah pacu Jawi, jadi balapan balapan sapi. Ini saya ambil pada waktu saya ikut hunting photo trip dengan Bang Erik Saragi. Nah, karena ini susah ya ngejar kecepatan lomba ini, cepat banget gitu kan. Jadi kalau saya saya pemakai continuous autofocus. Jadi ambil foto ini sekali cekrek itu bisa berapa belas frame gitu. Jadinya dari ratusan foto susahnya milihin mana ya yang fokus, mana yang bagus gitu. Tapi seneng banget dapat pergi melihat foto, melihat acara lomba ini gitu. Seru lah pokoknya. Foto budaya selanjutnya yaitu tari Bali biasa. Ini di Bali ya. Nah, foto budaya ini juga diambil dengan continuous autofocus. Cuma ini juga foto terus terang foto gagal aslinya. Kenapa gagal? Karena saya ambil foto ini bingung gitu saya pakai karena dia juga cepat gitu, terus lensa saya lensa kit gitu, jadi nggak bisa pakai bukaan yang besar gitu. Jadi saya bukaannya semuanya, jadi belakangnya ini rame gitu, backgroundnya ini rame gitu. Nah, untungnya sesudah beberapa bulan yang lalu itu ya ikut kelas digital imaging sama Pak Hendricks, diajarin caranya bagaimana ngeblur background, juga membuat vignette. Jadi saya bisa memperbaiki foto ini sehingga kelihatan menonjol objeknya. Kemudian foto saya yang terakhir ini juga diambil di Lasem, yaitu pengrajin batik Lasem. Ini emang kita boleh ya melihat mereka mengerjakan batiknya, dan mereka mengerjakannya ini di ruangan yang cukup tertutup gitu,
dengan sinar dari jendela aja. Jadi saya harus mengambil dengan external flash yang saya tembakin ke atap ya, atau ke dinding, lupa saya. Pokoknya nggak boleh sampai mengganggu orang-orang ini, karena mereka itu bukan apa, mereka tahu kita ada di situ, tapi kita nggak ngesetting mereka untuk berpose gitu. Mereka bekerja aja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak. Saya berharap, kenapa? Ya, lanjut, Tante. Saya berharap suatu saat nanti saya bisa jadi fotografer yang bisa menjual dan menghasilkan uang dari hobi saya ini, dan portofolio profesi ini bisa jadi sarana beriklan untuk menjual karya saya ini. Ini awalnya gitu. Saat ini ya target saya menjual itu ya cuma pengen yang kepada orang-orang yang cuma pengen sedikit lebih bagus dari foto biasa dengan budget yang lebih murah. Mudah-mudahan dengan ilmu saya yang terbatas, saya bisa dengan ilmu saya yang terbatas, saya bisa mulai menghasilkan uang dari hobi saya ini. Terima kasih. Terima kasih Tante Nia. Tante Nia ini di usianya yang belia ini masih aktif. Aktif traveling kemana-mana, naik gunung, hasil foto-fotonya luar biasa. Saya ngeliat foto-foto Tante Nia ini ya Tante ya, saya bisa menikmati kayak gitu. Jadi point of view Tante Nianya ini kayak menarik kayak gitu Tante. Makasih Mary. Keren. Tante, aku mau nanya dong, ini sambil nunggu yang lain, kalau misalnya ada yang mau nanya tentang tentang apapun tentang foto-foto Tante Nia, silahkan nanti open mic atau tanya di chat, nanti saya yang bacain. Mas Gunawan ini ya nikmati dulu. sebentar saya tanya-tanya Tante Nia. Tante Nia ini enggak untuk foto kan Tante Nia banyak genre ya, tadi mulai dari kayak makro, terus traveling, ada arsitektur tadi di Aceh di Masjid Baitur Rahman itu. Untuk peralatan sendiri Tante Nia ini enggak tipe yang ini gimana untuk menyediakan lensanya kayak gitu, Tante gimana, atau menggunakan peralatan yang ada kayak gitu? Kalau saya itu terus terang dana saya itu terbatas lah ya, karena saya saya itu memakai gear yang DSLR yang DSLR dan mirrorless, tapi DSLR-nya juga bukan yang high end, mirrorless-nya juga yang biasa gitu. Jadi saya memakai Nikon, tadinya Nikon D70, kemudian saya ganti ke Nikon D5200. Terus mirrorless-nya itu saya pakai Sony Alpha 6000. Pakai tripod juga, saya selalu bawa tripod kemana-mana, meskipun tripod saya tripod yang 200 ribuan gitu ya, karena ya itu dana saya terbatas, dan sebagian besar lensa saya itu juga lensa kit biasa gitu. Pingin sih punya yang lensa bagus, pingin punya filter, tapi kan harganya juga masih mahal. Jadi makanya saya berharap tuh saat saya bisa menjual atau itu supaya bisa beli gear yang lain gitu. Itu aja. Untuk mensiasati beberapa foto tadi itu Tante pakai kit semua kah, atau ini kayak kodok kayak gitu? Itu pakai kit. Kadang-kadang saya itu kalau lagi hunting suka pinjem ke Pondok Lensa terus terang. Jadi kayak kalau misalnya mau pergi pinjem makro gitu, kadang-kadang ya pas waktu makro itu saya dapat pinjaman dari Pondok Lensa gitu. Jadi sehari aja pinjem gitu. Terus kalau
pergi huntingnya lama, apalagi road tripping ya saya pakai lensa kit saya aja gitu. Nah, kalinya ya kadang-kadang nunggu pas apa sinarnya lagi bagus aja gitu. Ya, keren Tante. Mungkin Mas Pria atau Pak Ari ada yang mau ditanyain, ada yang mau ditanyain kah? Ya, halo. Halo. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore Tante Nia. Ya mungkin. Halo Pak Ari. Iya, dan semuanya apa namanya? Ya pertama sih saya ya apresiasi apa namanya presentasi dari Tante Nia udah menyampaikan foto-foto yang diambil selama ini. Ya saya sih sebenarnya surprise ke semangatnya Tante Nia kayak gitu. Bisa Makasih Pak Ari. Bisa memotret nggak hanya satu subjek atau cenderung satu genre gitu, tapi nyoba berbagai macam genre juga kayak gitu ya. Nah, kira-kira sepanjang pengalaman motret selama ini gitu ya. Nah, kan sudah mulai ngerasa nih setiap kali motret pengen dapat foto seperti ini, pengen dapat foto seperti ini kayak gitu. Kira-kira Tante Nia bisa mulai ya mungkin kasih mendefinisikan sedikit nggak apa yang mau dicapai dalam setiap pemotretan, atau kalau misalnya kita ngomongin soal kriteria foto bagus itu menurut Bu Nia sekarang foto bagus itu harus seperti apa sih kayak gitu. Itu aja dulu deh. Kalau saya tuh terus terang awalnya saya senang foto, tujuan saya tuh dari waktu saya masih kecil, anak-anak masih kecil saya tuh suka mendokumentasikan foto anak-anak di mana kalau saya lagi travel cuman dokumentasi aja. Jadi awalnya tuh niatnya cuma pengen mendokumentasikan foto saya aja gitu, mendokumentasikan foto-foto saya. Tapi sejalan dengan itu kan ternyata senang juga nih bisa jadi hobi juga gitu. Kalau ya bisa jadi hobi juga. Kalau misalnya sekarang foto apa yang paling saya suka, tentunya ada beberapa ya. Misalnya saya tuh paling suka tuh ya foto keluarga gitu, foto manusia sebetulnya saya senang. Itu aja Pak. Kalau yang nanti akan dicapai ya terus mendokumentasi aja gitu. Terus bikin selagi mood-moodnya aja, lagi ada yang ngajakin, yuk kita belajar makro, hayu, yuk kita pergi landscape, hayu, gitu aja, gitu. Jadi ya udah gitu aja. Artinya sekarang memang belum terlalu segmented, pengen mendalami satu genre fotografi ya Bu Nia, masih nyoba dulu semuanya kayak gitu ya. Ada sih sebetulnya, kalau saya dibilang pengen genre apa, itu saya genre human interest ya, human interest sama animal interest gitu, karena saya tuh senang sekali, yang saya suka adalah menangkap ekspresi gitu yang lucu-lucu, atau itu orang banyak berpikir saya paling suka travel fotografi atau landscape gitu. Tapi rasa saya tuh kalau landscape pas datang ke tempat, misalnya datang ke tempat landscape-nya tuh fokus saya tuh suka berubah antara saya pengen menikmati pemandangan sama ngambil foto gitu. Human interest gitu ya. Iya, jadi saya kalau saya boleh bilang saya memang senang potret gitu, senang foto binatang, jadi menangkap ekspresi aja. Oke. Tante ada pertanyaan nih dari Mbak Desi. Iya, boleh. Tante Nia fotonya bagus-bagus, apa sudah mulai dimasuki ke Ricoh makasih. Stock seperti Shutterstock kah? Oh, belum tahu, nanti pengen juga belajar tuh gimana caranya ngejual, apa ke Shutterstock atau ke mana, Shutterstock atau ke mana gitu. Cuman saya tuh terus terang nggak pede mau jual kemana gitu. Jadi belum mulailah, mungkin nanti habis pandemi baru mulai bagaimana belajar caranya menjual foto. Gimana, Des? Seperti itu Tante Mbak Desti. Mbak Desti ini juga teman kelas kita ya Tante ya, kelas video. Ya.
Mbak Ipit juga Teh Ipit juga sama Mbak Iya, Desti. halo Hai Teh Tipit. Desti. Halo Halo. Desti, halo Ipit. Kapan kita ketemu lagi? Iya nih. Pada kangen sekelas katanya. Iya, benar-benar. Oke deh, ada pertanyaan lain kah teman-teman untuk Tante Nia sebelum kita ke Mas Gunawan Sidik. Tante, ini Ya, aku ya. nanya Kenapa? apa ya? Aku tuh menangkap kayak gini akhirnya tadi. Kenapa aku menanyakan peralatan yang Tante pakai? Akhirnya sebenarnya dengan keterbatasan peralatan ketika kita mengerti tentang fotografi A to Z itu sebenarnya kita bisa menghasilkan foto yang seperti yang kita mau gitu kali ya Tante ya? Iya, Bisa betul. menghasilkan foto yang bagus juga gitu. Tadinya saya itu kan kalau pergi hunting tuh ya sama teman-teman gitu, kadang-kadang saya suka suka bukan jatuh mental ya, suka pasti dia foto-fotonya keren-keren deh, soalnya kan kameranya bagus, semuanya bagus, lensa-lensanya gitu sampai ngeces gitu kan. Tapi ya udahlah seadanya aja saya ambil gitu dengan ini. Cuman terus terang saya itu juga kebantu ini Mary, kebantu editing di proses editing itu gitu. Jadi kadang-kadang apalagi ya dengan Pak Hendrik itu juga editingnya kan nggak natural gitu ya, meskipun natural. Jadi belajar editing juga sangat membantu untuk kita menghasilkan foto-foto yang mengejar dari orang-orang lain yang pakai lensa kamera yang bagus-bagus itu, mungkin juga dengan kita bisa editing karena gitu. Karena editing zaman sekarang itu Adobe CC itu juga udah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mengakomodasi, pokoknya luar biasa lah gitu. Luar biasa lah. Jadi kalau misalnya punya waktu buat teman-teman belajar editing lah gitu. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain kah? Kalau misalnya pertanyaannya belum muncul di pikiran, kita beralih dulu ke pembicara kedua, nanti lanjut di chat lagi kalau misalnya tiba-tiba aku mau nanya sama Tante Nia, nah nanti di chat lagi aja, ditulis di chat biar kita bacain. Oke Tante Nia, kita beralih ke pembicara kedua. Makasih banyak Makasih udah sharing banyak, Tante. Teman-teman, makasih udah dengerin. Sekarang kita beralih ke Mas Gunawan Sidik. Silakan Mas Gunawan sharing tentang portofolio foto-fotonya yang selama ini diambil. Silakan Mas Gunawan. Sore semuanya, ya saya Gunawan. Saya diminta Bang Angin sih buat cerita soal foto travel. Ya, saya mau coba bagi sesuatu lah, siapa tahu bermanfaat gitu. Suara kedengeran nggak deh? Kedengeran. Oke, ya. Sekarang saya mau bagi sesuatu dulu ya. Ya mau perkenalan dulu, nama saya Gunawan. Ya saya awal suka foto sih 2016 itu benar-benar dari nol, yang benar-benar ISO nggak tahu up to apa, F itu apa, saya benar-benar nol gitu ya. Terus ya coba-coba foto-foto, ya kayak mentok gitu. Terus saya pengen cari mentor, ya sampai ketemunya akhirnya ke Bang Angin gitu. Saya angkatan 34, lulusnya 2017. Sehari-hari saya masih pegawai swasta, ya tapi ada sambilan fotografer juga, jadi suka ada job foto juga. Terus saya kontributor di Shutterstock juga sih, udah setahun aktif ya dapat lumayan itu dari setiap bulan. Ini ya. Terus soal foto travel, menurut saya sih foto travel itu kita mendokumentasikan suatu perjalanan waktu kita keluar itu. Jadi bukan berarti kita harus ke Bali dulu, ya enggak lah. Kalau kita di Bandung, kita ke Jakarta, foto di Jakarta, ya artinya udah travel juga kalau menurut saya sih.
Terusnya kalau travel kita akan nemuin banyak hal, bisa jadi landscape, terusnya kalau ketemu kota ya bisa jadi cityscape, ketemu orang-orang penduduk lokal jadi foto human interest gitu kan. Terusnya kita keliling-keliling di jalan, di apa, di ruang publik ya jadi street photography juga. Terusnya kan kalau kita jalan-jalan ketemu makanan lokal juga kita cobain, foto juga ya jadi foto fotografi juga. Terusnya ada budaya, ada apa kita foto ya jadi foto dokumenter juga. Jadi waktu travel ya ketemu banyak genre foto gitu kan, akan banyak ketemu hal yang menarik gitu. Halo ya, jelas ya, oke ya. Selanjutnya, hal yang biasa saya persiapkan atau saya pertimbangkan ketika melakukan perjalanan gitu. Yang pertama, ya saya putusin mau pergi sendiri atau dengan orang lain sih. Kalau akhir-akhir ini saya lebih senang solo, soalnya kalau sendiri lebih bebas lah, saya mau apa, mau bangunnya siang, mau makan dulu atau mau tidur dulu ya bisa atur sendiri sih. Kalau dengan grup kan ikut orang juga ya. Kalau saya sih akhir-akhir ini lebih senangnya pergi sendiri aja lah gitu. Nah ada pertimbangannya, kalau pergi sendiri ada kelebihannya kita bisa bebas atur jadwal gitu kan. Mau mulai fotonya mau sunrise, mau sunset, mau keliling dulu, mau apa bisa gimana sendiri. Terusnya keputusan ada di tangan sendiri gitu. Tetapi ada minusnya biaya lebih mahal soalnya kan semua ditanggung sendiri. Terusnya kalau sendiri ya kalau ada apa-apa suka bingung gitu. Seperti saya ada pengalaman waktu itu lagi ke Australia, saya jam 1 subuh saya kesasar itu kan. Itu internet mati apa mati, aduh saya jam 1 subuh bingung juga nih kesasar mau kemana gitu kan. Muter-muter sampai akhirnya udah mau cari kantor polisi gitu ya. Soalnya udah 1 subuh. Sampai akhirnya ketemu ada orang, saya sambil nanya nih ada alamatnya di mana, sama dia dikasih petunjuk itu kan, itu benar-benar karena sendiri gitu kan. Ya itu sih minusnya pergi sendiri ya, kalau ada apa-apa jadi nggak ada teman gitu. Terusnya kalau bersama grup ya saya saranin sih ya grup kecil aja, misalkan 2 orang 3 orang, enaknya sih sesama fotografer gitu, atau bisa ikutan tur yang turnya tur fotografi, jangan tur yang biasa. Soalnya kalau tur biasa kan jam sekian kita belanja, jam sekian lagi kita foto, ya foto rame-rame, jam sekian lagi kita jadi yang nggak enak lah buat foto. Kalau mau pun cari tur yang tur fotografi gitu. Lebih enak sih kalau grup kecil aja sama fotografer. Ya kelebihannya kan ada teman, terusnya kalau biaya kan bisa dibagi, kalau kita sewa apartemen, sewa apa bisa dibagi, sewa mobil bisa dibagi. Cuman ada minusnya ya jadwalnya nggak bebas. Ada kalanya kita harus ngikut orang lah, kan masing-masing orang punya ego gitu kan. Ya jadi kan ya kalau ada orang lain ya kita ya harus itulah ikut orang juga lah. Harus ada kalanya harus mengalah juga gitu kan. Ya tapi kalau ikut sama grup ada bonusnya, kita ada yang fotoin gitu kan, daripada kita selfie ya kalau sama orang lain bisa minta tolong fotoin ya bonusnya itu sih kalau ada orang lain. Ya, terus saya pertimbangkan juga ya kita harus tentuin lokasi yang ingin diambil fotonya, dan kita udah ada di benak kita mau apa. Ya sebenarnya ini bukan patokan ya, kalau saya sih nentuin lokasi cuman sekedar saya bisa bikin jadwal gitu, hari ini saya mau kemana, besoknya saya mau kemana. Habisnya kan waktu kita perjalanan kan kita akan ketemu hal yang baik yang menarik, dan kita bisa foto-foto. Ini sih cuman sekedar saya buat patokan aja, bikin jadwal supaya jangan bingung lah sampai lokasi mau kemana kan bingung, jadi tentuin lokasinya dulu. Terusnya kita di benaknya pun kita udah kan foto ini gitu. Contoh seperti ini, foto ini udah saya ada di benak saya gitu. Sebelum saya sampai Bali pun saya udah ada di benak saya nanti di Bali mau ke Tirtampul, saya mau foto orang lagi mandi gitu kan. Dan itu tuh udah ada di benak saya, makanya
waktu bikin jadwal buat diri saya hari ini saya mau ke Tirtampul, saya mau foto orang mandi. Ini pun masih sama di Tirtampul, ini udah ada di benak saya gitu. Jadi yang lensa saya dipasang pun udah sesuai yang saya butuhin gitu. Jadi udah supaya nggak bingung lah di lokasinya. Jadi lebih efisien. Nah, kalau contoh foto ini, di benak saya pengen foto ini waktu kondisi kosong gitu. Pada kenyataannya kan di situ banyak orang mondar-mandir dan ini tuh jalan ini cuma satu arah. Kalau kita lawan arah tuh kan ya itu kan nggak boleh itu kan. Karena saya supaya dapat, karena ini udah ada di benak saya pengen foto ini waktu kosong. Ya saya sampai muter mungkin 3 kali 4 kali saya sampai muter sampai dapat yang kosong gitu lah. Kalau dilihat-lihat sih mungkin fotonya kayak biasa aja ya. Ya cuman ya kata dia, ini sih saya sekadar supaya saya bisa bikin jadwal hari ini saya mau ke sini, hari ini mau ke sini, dan itu tuh udah ada di benak saya gitu lah. Pengen foto apa yang mau saya ambil. Buat patokan aja sih sebenarnya. Nah, terusnya berikut yang foto ini saya ambil di Sumba. Sumba itu kan kalau orang biasa di Sumba biasanya dari Sumba Barat ke Sumba Timur itu. Waktu itu saya sebenarnya, dan lokasi karang ini sebenarnya ada di Sumba Barat, dan kondisinya sebenarnya karangnya tahun lalu udah ambruk ya karena ada gempa bumi. Nah, waktu hari mau pulang, saya udah ada di Sumba Timur. Foto di karang ini belum saya ambil gitu. Belum saya ambil ya, tapi lagi sebelum ke Sumba saya tuh udah ada di benak saya tuh pengen foto karang ini gitu. Waktu itu jadi saya dari Sumba Timur balik lagi ke Sumba Barat pakai kendaraan lokal itu ya, bersama penduduk lokal, cuman saya sendiri aja yang bukan orang lokal, sampai ditanya sama ibu-ibu sebelah, ya kamu dari mana gitu kan, naik kendaraan gini sendirian gitu. Kata saya mau balik lagi ke Sumba Barat, kata dia, oh ya mau jalan-jalan ya gitu. Habisnya saya udah ada di benak saya pengen foto karang ini, sampai saya balik lagi ke Sumba Barat ya. Setelah ini ambil foto ini ya udah gitu kan, artinya kan yang saya rencanakan bisa dapat semua gitu lah. Contoh itu juga. Terus yang saya pertimbangkan lagi, bawa alat foto yang dibutuhkan agar siap di setiap kondisi gitu kan. Usahakan hanya dalam satu tas. Soalnya saya pernah ada pengalaman lagi foto-foto, lensa saya kotor itu. Lensa kotor, nah pembersih lensa saya tertinggal di hotel itu. Kan artinya kan akan mempengaruhi hasil saya foto hari itu juga. Ya padahal kan pembersih lensa itu kan benda kecil itu harusnya sih bisa dibawa. Jadi semenjak itu saya kalau alat foto ya pokoknya satu tas aja. Apapun dia dimasukin, yang penting satu tas digabungin sama yang alat penting, misalkan dompet, paspor apa, maksimal sih 2 tas, satu tas alat foto dan alat yang barang-barang penting, satu lagi cukup baju lah. Jadi kalaupun sampai baju ketinggalan ya udahlah, yang penting satu tas itu aman itu lah. Itu sih. Ya contoh ini, waktu itu saya ke India lagi festival Holi, dan festival Holi itu kan ya kita dilempar kayak cairan. Nah, waktu saya sampai bawa alat ini gitu, alat ini saya bawa, habisnya saya udah mempersiapkan kalau mau ke medannya ini saya harus bawa supaya kamera saya dibungkus supaya aman gitu. Waktu ke India ini saya dari Indonesia ada 4 orang, yang 1 orang itu sepertinya dia alatnya kurang siap gitu. Yang 1 orang itu jadi pas acara ini dia harus mundur ke belakang karena dia takut kameranya rusak. Kalau saya karena masukin satu tas yang saya butuhin, akhirnya saya bisa ambil foto-foto lagi waktu Holi. Ya contoh ini kan saya ambil dari low angle, orang-orang bisa naburin air, naburin bunga apa ya, karena saya alatnya siap ya saya ambil dari bawah ya bisa masuk ke tengah gitu loh. Terus yang ini pun kan ya kita dilempar serbuk gitu kan. Ya karena saya alatnya udah siap ya saya bisa masuk ke tengah juga. Contoh ini juga sama. Nah kalau yang ini supaya dapat foto ini kan saya harus bawa tripod. Nah
kalau orang kan suka kadang suka malas, suka apa, karena tripod kan berat juga. Ya, kalau saya karena udah niat, ya udah satu tas, satu itu, akhirnya bisa dapat foto ya kayak gini kan. Ini lagi di Bromo sih. Harus pakai tripod kalau foto-foto begini. Nah, foto ini pun kalau saya lensa fix semua gitu, lensa fix. Jadi kalau saya sih di tas bawa 2 body sih. Nah, awalnya sih saya lagi pegang lensa wide gitu ya, yang body lensa wide. Waktu saya lihat ke bawah ada orang jalan, ya karena kamera satunya lagi ada di tas, ya saya ambil pakai yang lensa ada telenya, jadi bisa dapat kan ini momen hanya beberapa detik gitu kan. Jadi ya karena satu tasnya semua udah komplit, ya udah saya ada momen baru ya beberapa detik bisa ambil dengan ganti body gitu kan, karena lensanya beda. Terus yang saya pengen bagi lagi, kita harus cari informasi soal museum, terus cuaca, lokasi yang kita mau tuju, supaya jangan salah juga kan. Kayak kita di Indonesia kan Katulistiwa. Nah, kalau kita pengen dapat yang langitnya biru, ya harus bulan apa, gitu kan. Kalau nggak salah, mungkin bulan April sampai September masih aman lah dapat langitnya biru. Ya, tapi kalau pengen dapatnya moodnya kayak moodnya dramatis, apa kayak langitnya agak kelam, ya kita ambilnya Desember, Januari, Februari. Ya kita cari informasi dulu, jangan salah kostum juga gitu kan. Udah salah kostum ya aneh juga kan ntar. Ya contoh ini kan langitnya kayaknya kelam gitu ya, di pantai. Ini sih ambilnya di bulan Januari gitu kan. Moodnya berbeda lah, moodnya ini lebih agak kelam gitu, bukannya mood yang kayak happy itulah. Soalnya kan musim agak hujan juga, suka hujan juga di bulan Januari. Nah, kalau foto ini beda lagi moodnya kan langitnya biru kan, ini moodnya orang pengen liburan lah. Saya ambilin di Mei gitu, jadi ya kita harus tahu juga pengen dapat yang cuaca begini di bulan apa, cari informasi. Nah, contoh ini di bulan Desember di Australia. Nah, kalau di Australia jangan bayangin Desember itu ada salju gitu ya. Kalau mau salju ya harus Mei atau Juni gitu. Bisa kan ini di kutub bawah ya kalau ke Australia. Jadi Desember malah puncaknya musim panas itu. Jadi jangan sampai bayangin ada salju apa di Desember itu. Kalau mau dapat salju ya mungkin harus ke atas ya kan, ke utara. Terusnya yang penting dari foto kan ya cahaya ya. Fotografi kan artinya juga melukis dengan cahaya. Jadi kita waktu di lokasi harus lihat juga cahaya dapat dari mana, soalnya kan backlight atau dari samping akan beda, moodnya juga akan beda gitu. Nah, contoh foto ini ya bagusnya sih menurut saya kalau waktu sunset itu, soalnya matahari ada di sana. Jadi ya harus tahu juga sih yang matahari datangnya dari mana. Kalau saya sih suka bawa kompas juga sih ya di tas supaya bisa lihat kalau besok posisi di lokasi ini matahari dapat dari mana, saya suka bawa kompas juga. Terus saya contoh ini ya kalau saya suka ada yang, kalau saya sendiri suka ada foto ada bayangannya, jadi saya lihat matahari dari sana, saya ambilnya dari dalam juga supaya ada kayak jalur bayangannya juga gitu kan. Nah, foto ini juga sebenarnya foto backlight tapi menurut saya ya oke gitu. Jadi waktu lihat ada cahayanya bagus ya saya sampai jongkok dulu, ini di gang saya jongkok aja, setiap ada orang lewat saya foto, ada orang lewat foto gitu. Habisnya menurut saya cahayanya lagi bagus itu, ada cahaya backlight bagus, saya tungguin sampai ada yang objeknya bagus, ya akhirnya dapat yang ibu-ibu ini gitu. Menurut saya ibu-ibunya oke, ya udah saya foto bagus. Terusnya ya kalau mau buat portfolio, menurut saya sih harus pikirin buat foto yang bermanfaat buat orang lain gitu, bukannya yang buat gimana kita aja. Ya harus
kalau kata saya sih harus pikirin ya kira-kira foto ini ada manfaatnya buat orang lain. Nah, kan saya kontributor di Shutterstock juga, saya pengen kasih lihat beberapa foto yang akhirnya bisa laku gitu. Orang beli. Ya, contoh foto ini ada 22 yang download gitu kan, udah setahun, akhirnya kalau rata-rata kan setiap bulan berarti kan fotonya ada yang download gitu kan. Artinya kan foto ini ya mungkin buat orang lain yang bermanfaat gitu kan, bukannya foto saya selfie atau gimana gitu kan. Ya saya pikirin ya ini ya kira-kira ada manfaatnya buat orang lain gitu kan. Saya ambil foto ini dan akhirnya laku juga gitu kan, ada 22 yang download juga. Contoh foto ini juga ada yang download 3 orang. Nah, contoh foto ini juga yang saya pikirin ini kan ya kayaknya ini bisa lah dipakai buat orang, buat kaos, buat bikin postcard atau apa. Jadi kayaknya bisa bermanfaat lah buat orang dan ada orang yang download 6 orang itu sih. Itu sih, jadi menurut saya ambil foto juga yang kira-kira ada manfaatnya buat orang lain. Ya sih, begitulah. Sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih Gunawan. Nah, Oh, iya. Tante Nia tadi kan pengen nyoba-nyoba ke Shutterstock nih. Nah, Gunawan nih kontributor Shutterstock nih. Gun, sebelumnya teman-teman mungkin adakah yang mau bertanya ke Gunawan atau Tante Nia? Ke Gunawan mungkin aku kepikiran tentang budgeting ya. Maksudnya kamu ada budgeting maksudnya gimana budgeting kamu untuk travel kayak gitu, traveling untuk fotografi, untuk traveling itu gitu kan. Setelah itu aku tadi dapat masukan juga kalau misalnya aku ke India untuk ngejar momen holy tadi, itu aku ngeliat kamera kamu emang harus dibungkus. Itu bungkusnya pakai apa ya? Iya. Waktu saya beli, harusnya sih ini buat kamera yang buat underwater, tapi bukan underwater yang high end sih. Saya belinya cuma 1 juta kalau nggak salah. Kamera waktu itu merek di Kappa kalau nggak salah ya. Ya itu ya lumayan lah buat ngebungkus aja sih gitu kata saya. Ya terusnya bagian kacanya cukup jernih juga, cukup oke, jadi saya masih dapat jernih sih. Berarti pakai yang casing underwater itu ya, underwater casing itu ya? Iya, casing underwater ya. Ya. Kalau untuk budgeting kamu kayak seperti apa? Maksudnya kamu kan emang kayaknya kan ini kan apa? Memang hobi, maksudnya suka untuk travel kemana-mana. Mungkin kamu memang sudah, aku pengen tahu aja kalau misalnya aku ingin mencontoh, aku ingin juga melakukan itu, kamu bagaimana budgeting kamu untuk ke satu tempat atau ke satu daerah. Dan foto-foto kamu ini lebih ke make a picture ya, nggak cuma take a picture gitu. Karena kamu udah mikirin sejak di tempat tidur mungkin gitu ya. Kalau budget saya termasuk orang yang mau backpackeran. Kalau saya sampai beberapa kali sampai tidur di bandara pernah sih. Sampai di Jepang saya pernah 2 kali ya tidur di bandara pernah. Waktu ke Lombok sampai ya tidur di bandara pernah buat mengurangi kos itu ya. Terus saya ambil pesawat yang sampai transitnya lama sampai yang 24 jam, saya pernah bisa selisihnya bisa sampai 4 juta, 3 juta gitu kan. Jadi saya hitung-hitung kalaupun saya ambil hotel 1 malam masih lebih irit lah dibandingnya lebih mahal 4 juta atau 3 juta lah. Waktu ke India pun saya sampai tidur di bandaranya 24 jam, soalnya yang si 3 fotografer yang lain waktu itu mereka datangnya sehari kemudian ya, tapi tiketnya lebih mahal 4 juta itulah. Yang saya lebih irit 4 juta supaya tapi transitnya saya 24 jam kemudian. Ya itu sih. Terusnya apa lagi ya? Terusnya kalau saya karena saya sendiri cari penginapan, saya di hostel itu paling $10 itu kan ya paling cuma 100 ribuan lah uang sini ya. Buat saya masih cukup oke lah. Kan jadi 1 malam cuma 100 ribu mah oke lah. Di hostel gitu oke.
Terusnya kalau Dan- makan pun saya ya ada apalah, bukan harus yang mewah-mewah gitu. Iya, iya. Ya buat ngeluarin Dan- kosnya gitu. Dan untuk menuju sebuah satu tempat atau sebuah negara kayak gitu, apa namanya? Kayak apa istilahnya ya? Kamu benar-benar sudah memikirkan dari awal itu ini ya, apa namanya? Bukan survei, apa istilahnya itu kayak risetnya. Ya lah cari-cari info ya. Apakah misalnya gini, kamu pengen ke Sydney nih gitu kan, Iya. terus kamu udah riset tempat-tempatnya, kendaraannya apa aja, nginepnya di mana. Apakah kamu berusaha untuk nyari orang yang kenalan yang ada di Australia gitu untuk jadi teman kamu sepanjang di sana, atau itu kamu ya udah sendiri aja deh kayak gitu? Kalau saya, nah kalau soal seatnya gini, secara kebetulan memang kakak saya ada di sana. Ya kakak di sana, tapi itu bukan andalan saya sih. Waktu ke Jepang saya benar-benar sendiri gitu ya. Jadi itu mah kebetulan aja kakak saya di sana, tapi waktu keliling saya benar-benar sendiri, naik kereta sendiri, apa sendiri, sampai yang tadi kata saya kesasar jam 1 pagi. Itu teh saat itu kakak saya malah lagi ada di Bandung gitu kan. Waktu itu kakak saya ada di Bandung, ya saya benar-benar di sana keliling sendiri. Ya di sana cuma numpang rumah kakak saya aja sih. Oke. Di situ. Berarti benar-benar butuh keberanian yang luar biasa kalau kayak gitu ya. Kalau aku udah nangis itu kayaknya. Oke, gitu teman-teman ada yang mau ditanyain kah, atau Pak Ari lagi ada yang mau ditanyain, atau Tante Nia ada yang mau ditanyain kah tentang Shutterstock ke Gunawan? Ya, gimana caranya masukin foto ke Shutterstock? Kalau masukinnya gini Bu, ya saya baru aktif baru 1 tahun lalu lah, buka akun, ya masukinnya kayak kita main Instagram gitu sama. Ya cuma kan kalau Instagram kan kita pasti lolos, cuman ini sih sama mereka dikurasi dulu itu kan, ada yang lolos ada yang enggak. Ya terusnya awalnya saya banyak yang ditolak sih. Ya sekarang saya yang bisa masuk sekitar 150 fotoan lah, yang saya setor mungkin ada sekitar 200, artinya kan ada 50 ditolak itulah. Gitu sih. Coba terus. Oh gitu. Ada yang ditolak, ada ya. Ya. Biasanya foto-foto yang di approve sama Shutterstock itu seperti apa, Gun? Apakah caption kita berpengaruh nggak gitu? Caption sih seperti enggak. Bisa saya bahasa Inggris kan saya pas-pasan. Ya saya bahasa Inggris cuma pakai udah pas-pasan, yang penting si fotonya ya seperti tadi saya bilang ya saya pikirin ada manfaatnya buat orang lain itulah dipakai gitu. Nah, ada pertanyaan, ada contoh foto yang ditolak nggak untuk dari Shutterstock? Ya, yang pas ditolak mah yang ada merek misalkan ada misalkan ya kita foto gedung ada mereknya, ya itu pasti ditolak. Terus ada muka orang pasti ditolak, ya kecuali kita bisa kasih dokumen tambahan orang itu mau difoto sama kita bisa. Waktu itu saya berhasil satu orang yang bisa saya masukin bisa itu. Cuma belum laku itu. Belum laku. Terusnya ada beberapa lagi apa ya? Misalkan yang misalkan yang ada agak vulgar ya mungkin pasti ditolak. Kayak itu gitulah. Kamu ambil form modal rilisnya dari mana, Gun? Ada di download. Di download bisa ya, di itunya ada. Jadi umum-umum aja gitu ya? Iya, umum aja. Oke. Keren. Aku suka. Aku dapat pengetahuan baru tadi, terutama ketika memotret di India tadi. Pak Ari, mungkin Pak Ari ada yang mau ditanyain. Pak Ari, ada teman-teman lain yang mau ditanyain? Siapa tahu mau traveling kemana gitu. Ya, mau traveling. Mungkin ini sedikit ya, apa namanya, nanggepin aja sih sebenarnya sedikit. Ya, Bang. Ini kan kalau traveling dengan fotografi ini saling berkaitan lah. Pasti orang-orang yang traveling pengen memotret untuk awalnya mungkin mengabadikan ini ya, momen-momen sepanjang perjalanan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau untuk traveler yang lebih serius kan ya seperti tadi kan dia sudah survei
sebelumnya, terus nanti sudah ada target nanti mau ambil foto-foto seperti apa, dan juga memang sudah ada tujuan, maksudnya tujuan nanti saya ambil foto ini akhirnya itu bisa jadi karya kan, portofolio si fotografer, bisa jadi ya sebenarnya kan karya ini adalah aset seperti sekarang Gunawan sudah bisa pasarkan lewat Shutterstock misalnya begitu. Itu salah satunya lah yang nanti pemasarannya bisa ke arah sana untuk foto-fotonya. Tapi mungkin ini Gun ya, memang tadi saya lihat untuk traveling seperti ini apalagi solo gitu ya, butuh kekuatan mental dan keberanian kayak gitu ya. Saya ngelihat Gunawan ini memang benar-benar solo sih. Waktu itu saya pernah hunting, saya juga suka hunting solo juga kan, saya pernah hunting ke Kampung Belegok yang ada di Bandung. Terus saya udah motret lama, terus di atas kayaknya ada yang motret kayak gitu kan. Lama-lama dia turun nyamperin, oh Gunawan kayak gitu. Jadi pernah ketemu juga. Nah, memang enaknya kalau sendiri itu ya tuh kita nggak diburu-buru, kita juga bisa mengamati sesuatu itu lebih detail sampai akhirnya menemukan momen yang kita suka kayak gitu kan. Kadang-kadang kan kalau rombongan kayak gitu, jangankan rombongan berdua aja, kadang-kadang kita suka cepet-cepetan kayak gitu kan. Betul banget. Itu banget. Iya, jadi memang menghasilkan karya itu kan memang butuh ya maksudnya satu kualitas yang memang sudah kita pikirkan itu kita dapat gitu kan. Kadang-kadang nggak cukup sekali ya, mungkin kadang-kadang berkali-kali juga kayak gitu kan. Nah mungkin ini Gun, pertanyaan saya, pernah nggak satu satu tema yang kamu harus lebih dari sekali atau 2 kali atau 3 kali ke satu tempat kayak gitu ya, itu salah satu, itu satu. Terus kedua, selama melakukan pemotretan seperti ini, selain tersesat tadi, kira-kira apa kesulitan yang paling sering dihadapi kayak gitu? Nah itu aja dah. Oke, makasih. Kalau yang lebih 2 kali mungkin, lebih dari sekali mungkin, buat contoh saya kan Nusa Penida udah 3 kali Bang. Ya awalnya saya pengen ambil alamnya gitu ya. Atau saya kepikiran lagi pengen ambil budayanya. Sampai akhirnya saya kenal sama orang lokal gitu kan. Nah waktu nyepi kemarin kan seharusnya itu ditutup acara itu, emang benar buat yang orang desa gitu ya. Karena saya kenal, saya pengen ambil budayanya. Kabarnya sampai di meetingin, saya kayak di rapat desa, ini ada orang fotografer mau ambil, bolehnya gitu kan. Sampai akhirnya kasih izin gitu lah. Itu saya contoh sampai itu sampai 3 kali saya sampai ke Nusa Penida. Iya. Lihat alamnya dulu, lihat bangunan dulu, lihat orang-orangnya dulu, sampai akhirnya kenal gitu. Terus ya contoh lagi apa ya? Oh, waktu ke Jepang saya pertama kali 2015 itu saya belum tahu kamera benar sama sekali, benar-benar nol yang tadi kan. Ya saya foto cuma pakai handphone gitu kan. Pas udah 2017 bisa tahu fotografi, balik lagi ke sana pengen ngulang lagi. Paling gitu sih. Iya. Oke. Nah, kalau kesulitan tadi kira-kira kalau kesulitan yang kalau ke satu sih, kalau sendiri sih ya soal budget sih Bang, ya jujur aja kan kalau sendiri kan seperti yang tadi saya yang dari yang Sumba kan udah balik lagi dari Sumba Timur ke Sumba Barat. Iya Bang, kenapa Bang? Ya lanjut aja. Oh iya. Lanjut aja. Buat sewa mobil yang sekarang itu saya harus keluar 1 juta itu. Buat sendiri kan ya lumayan juga 1 juta. Buat sendirian ya paling yang paling utama sih budget. Terus ya kalau di negara orang kan bahasa juga itu kan. Terus ya apalagi ya. Terus ya suka takut-takut tuh saya lihat orang pas dia foto boleh nggak ya gitu kan. Ya kita ada takut-takut juga. Paling gitu sih Bang. Nah itu banyak pertanyaan juga suka kalau mau traveling, kalau objek-objek seperti gedung, terus pemandangan segala macam itu kan nggak terlalu susah. Terus kalau udah ada orang gitu dalamnya ya, ada orang. Kira-kira ada trik nggak? Karena ya kadang-kadang kita di lokal aja
motret di pasar kayak gitu kan. Ya sekali. Terus iya orang suka nanya gitu. Tapi ada juga beberapa yang cuek gitu. Nah kira-kira Ya. kalau Gun biasanya gimana tuh? Minta izin dulu atau Eh, ya gimana tuh kira-kira? ya satu tips lagi, ya saya suka bawa lensa teles ya, yang itu Bang buat curi-curinya. Tapi kalau pas lihat kayak orangnya oke, ya bisa ambil dekat. Seperti di India kan mukanya serem-serem ya, ya tapi pas mau difoto orangnya mau difoto itu kan, jadi pas difoto dia lihat kita ya kita foto aja. Kalau India awal-awalnya saya pikirnya orangnya serem-serem gitu, jadi pas dicoba oke ya, tapi awalnya saya suka bawa lensa tele juga buat curi-curi dulu, paling gitu sih. Oke. Itu ada yang mau nanya lagi Ya, mungkin silakan. ada. Silakan. Jack, silakan open mic Jack. Kalau mau bertanya, silakan Jack. Iya, halo. Selamat sore. Sore Sore. Jack. Iya Bang, terima kasih atas waktunya. Ini saya mau tanya sih, kan apa ya, ketika saya sekolah di angin foto school, terus saya melihat dari ada senior yang mereka buat portofolio, makanya saya tertarik untuk membuat portofolio. Cuma sekarang ini saya mau bertanya nih, apa langkah-langkah apa yang saya akan lakukan. Jadi pertanyaannya, bukan pertanyaan sih, ini kan saya mau pulang, terus saya ingin membuat, kan di Papua kan ya terlalu banyak suku, pokoknya terlalu banyak suku, jadi makanya saya mau buat suatu portofolio. Jadi setiap suku itu ya kebiasaan mereka dari nenek moyang sampai sekarang itu ada apa yang mereka pegang, itu kan saya mau buat. Cuma langkah-langkah apa yang saya harus lakukan gitu, dijadikan portofolio atau dijadikan buku. Karena banyak sih yang mereka fotografi banyak, cuma mereka belum kepikiran untuk ya seperti itu, budaya, terus makanan atau kebiasaan mereka sehari-hari gitu. Mungkin langkah pertama apa yang harus dilakukan ya ketika mau menyusun langkah-langkahnya. portofolio, terutama di tempat asal ya, Jack ya. Mau nanya ke siapa? Ke Tante Nia atau Bang Gunawan? Bang Gunawan. Ke Gunawan sih. Kedua-duanya. Silakan. Tante Nia, coba. Oke. Kalau untuk nyusun portofolio, misalnya kayak yang Jack kan foto budaya ya, inginnya foto budaya dan semuanya. Mungkin sudah mengamati gitu ya, apa budayanya apa, terus bikin list dulu kira-kira apa yang ingin diambil, misalnya budaya mana, sedang makanannya apa gitu. Jadi bikin list dulu di rumah perencanaannya. Terus juga karena kalau menurut saya, kalau menurut pengalaman saya sih, kalau kita pakai perencanaan itu lebih dapatnya waktu dan tenaganya juga jadi lebih termanage gitu ya. Jadinya biaya juga lebih murah dan waktu juga nggak itu. Jadi dengan perencanaan dulu permulaan, ditulis inginnya apa gitu. Terus susun waktunya, kemudian susun waktunya dan diambil foto gitu. Kalau udah diambil fotonya, ambillah foto yang banyak gitu. Terus nanti dipilih fotonya, kemudian jadi habis itu baru diedit sedikit gitu, diedit sedikit, udah deh jadi portofolionya gitu. Jadi kuncinya kalau menurut saya ya itu perencanaan gitu, untuk kita catat dulu apa-apanya. Saya suku ini yang saya ambil, suku ini ke-1 ketika mereka makan, kedua makanannya sendiri, ketiga apa gitu. Jadi udah dibuat dulu kerangkanya, itu aja dulu Jack gitu. Jadi kita ketika motret juga lebih terarah gitu ya, terstruktur gitu ya Tante ya. Mungkin kalau lebih terarah. Mau motret tanah Papua, mungkin mulai dari pemandangan tanah Papuanya,
kemudian Ya, masuk sebuah kawasan perkampungannya, lebih iya, spesifik lagi ke betul. orang-orangnya, aktivitas Iya, makanannya, cara memasak, budaya, kayak gitu iya, kali iya. ya, Tante ya. Ya, jadi kalau udah dengan catatan itu, jadi nggak tertinggal gitu. Misalnya sekali kadang-kadang kalau kita nggak pakai catatan, nggak pakai arahan, kita udah datang sehari sampai di rumah. Aduh, coba tahu gitu, saya ngambil yang foto ini. Nanti balik lagi gitu bolak-balik kan. Jadinya mendingan ya itu pakai perencanaan aja gitu. Karena 20 foto itu kalau seperti yang Jack punya itu rasanya banyak sekali objek yang bisa diambil gitu aja. Benar-benar. Mungkin ada Bisa. masukan tambahan dari Mas Gunawan? Kalau dari saya sih awalnya lihat contoh-contoh orang gitu ya. Suka lihat buku orang, misalkan kalau di Bandung kan dulu pernah ada yang apa, di Kota Baru apa ya, yang jual buku banyak. Terus saya cari yang soal foto-foto, saya lihat yang orang lain. Terus ya, kalau di Bandung itu kan ada yang jual majalah bekas ya di alun-alun. Saya pernah juga beli majalah bekas, lihat orang lain. Kayak gitulah, lihat contoh Kapundung. orang lain dulu. Lihat Kapundung. yang di alun-alun, yang di Pengkolan, alun-alun. Kapundung bukan ya? Bukan ya? Bukan, yang di Kota Baru yang ya? apa sih? Enggak, kalau yang Kota Baru mah yang buku apa sih? Lupa. Big Bear. Ya itu. Iya. Ya waktu itu saya pernah beli buku orang lain, lihat. Terus ya kalau yang majalah bekas ya pernah yang di alun-alun itu ada. Ya, saya juga suka tuh. Ya, jadi lihat segala macam buku ada itu. Lihat majalah bekas. Ya saya beli juga sih yang majalah bekasnya. Ya, sama. Lihat aja. Lihat contoh orang lain, paling gitu saya sih awal. Menambahkan kalau mau juga kita bisa lihat dari Pinterest gitu buat ide, atau misalnya pakai keywordnya misalnya suku mana gitu, nanti dia akan pasti keluar. Jadi kita punya ide, atau kayak itu apa namanya, Zbooks atau PDF Drive, itu semua buku-buku, banyak sekali buku-buku fotografi yang gratis ya, bisa kita download gratis. Saya juga kaget gitu, wah ternyata banyak sekali nih yang bisa saya dapat gitu kan. Lihat dari situ juga, tapi juga ada yang dari Cikapundung, atau cari buku di Gramedia gitu. Tapi dari buku memang kita bisa dapat banyak ide gitu, Jack. Oke, terima kasih. Terima kasih, Jack. Ini ada masukan nih dari Mbak Desti. Mungkin ini Jack, kamu sekalian aja nanti kalau ke sana kepikiran untuk bikin buku tentang Papua. Iya, betul, setuju, iya. Jack. Aku juga tadi kepikiran tante kayak gitu. Bagus banget, kebayang Benar. indahnya gitu ya, banyak sekali yang bisa diambil. Saya juga pingin 1 bulan tinggal di Papua kayaknya untuk spesial ambil foto. Benar-benar. Ini ada pertanyaan lagi nih buat Tante Nia sama Mas Gunawan dari Mbak Tia. Mbak Nia dan Gun punya semacam jadwal rutin nggak untuk motret? Apalagi Gun juga masih berprofesi sebagai karyawan. Ini siapa dulu nih? Coba Gun dulu nih, Mas Egun. Mas Egun, Gunawan. Ya kalau saya sih foto seminggu sekali pasti adalah, ya cuman keliling Bandung buat street fotografi ya ada aja sih, sekalian manasin kamera gitu. supaya instingnya juga ya ada terus gitu. Kalau saya sih gitu lah. Kalau jadwal khusus semua enggak jadwal khusus. Kalau saya paling ya seperti tadi, kalau pengen pergi ke sini ya saya cari info dulu, ini cuacanya lagi apa, ada hal apa yang bisa menarik, ya paling saya cari info dulu paling gitu. Ya. Sebenarnya semakin banyak motret itu semakin mengasah insting kita mungkin ya. Iya, betul. Ya. Kalau Tante Nia gimana? Adakah jadwal rutin? Enggak ya, sama dengan Gunawan ya. Jadinya terus terang kalau saya itu foto tuh kalau nggak diajak temen, atau kalau ada acara, atau biasanya saya suka kalau lagi udara kurang bagus tuh saya suka males gitu, takut kameranya basah atau gimana. Tapi yang paling sering ternyata saya juga sering ambil foto tuh sendirian. Kalau saya suka jalan sendiri gitu, misalnya ke kebun binatang atau apa. Kalau saya lagi bete gitu, kayaknya kalau habis
lagi bete ngambil foto, pulangnya kok jadi terhibur gitu. Jadi ya itu, jadi anggaplah sebagai hiburan lah gitu kalau ngambil foto. Sama bener juga itu melatih insting, karena kalau udah lama nggak pegang tuh pasti lupa gitu. Tuh. Fotografi itu bisa jadi kayak healing terapi juga ya Tante ya, kalau Ya, buatan betul dunia ya. banget. Betul banget. Fotografi itu healing banget gitu, menghibur banget lah gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Yana. Saya nggak tahu siapa yang mau jawab ini. Mungkin antara Mbak Nia, Gunawan, sama Pak Ari. Ini pertanyaannya ya dari Yana. Pak Ari dan Bu Mary, jujur saya lebih suka dengan foto yang human interest. Namun sisi lain juga foto saya juga harus menghasilkan. Makanya saya nyoba di wedding atau prewed. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau saya bertahan terus di foto yang saya suka, adakah celah untuk menghasilkan uangnya? Nah, ini siapa yang mau jawab nih? Ari dulu. Mungkin Gunawan, karena Gunawan kan sudah mencoba ini ya, mencari sudah mencoba menjual atau menjadikan fotonya itu enggak sekedar foto hobi, tapi istilahnya menjadi uang lah dari Shutterstock-nya ya. Mungkin Gunawan bisa ngasih cerita nggak atau sharing nggak, ada nggak sih peluang-peluang atau peluang apa dari fotografi ini sendiri gitu? Kalau saya sih ya semenjak belajar di Bank Angin, hampir semua saya coba dan ya pernah dapat uang lah. Kan ada suka sambilan gue di fotografi, pernah foto produknya pernah foto wedding pernah foto prewed pernah gitu. Ya apa yang saya pelajari dicoba ya ada uang sedikit lumayan gitu. Semua dicoba sih saya sih. Rasa gitu. Oke. Gimana Yana? Yana kalau mau open mic silahkan, atau Mbak Pak Mary, Ari. saya mungkin bisa nambahin sedikit. Jadi sebenarnya kalau foto human, tadi kan Diana sukanya human interest, tapi menghasilkannya dari wedding kayak gitu kan. Jadi apakah maksud pertanyaan dia itu apakah kalau saya di human interest terus bisa dapat uang kayak gitu kan? Ya sebenarnya tadi kalau lihat yang Gun lakukan ya bisa kayak gitu kan. Oh iya bisa ya. Bisa aja sih, cuma ini foto masalahnya budaya ya. Kita harus serius sampai sejauh mana kayak gitu ya, karena harusnya sih memang kalau yang senang ke dokumenter ya, human interest itu kan bagian dari dokumenter juga sih. Ya diperdalam lagi terus, misalnya lebih ke arah ada fotojurnalistik, dokumenter, jadi itu bisa garap proyek-proyek yang ada hubungannya dengan itu gitu ya. Belakangan ini juga sebenarnya ada permintaan juga, kita cari fotografer yang bisa meliput program NGO kayak gitu kan. NGO di satu daerah tuh bikin program di bidang pangan kah atau di bidang apa kayak gitu kan. Nah, terus itu butuh fotografer kayak gitu kan. Jadi artinya kalau kita bangun portofolio yang spesifik di situ, ya pasti ada ini juga kan, ada peluang untuk mendapatkan income dari situ gitu. Cuma memang satu hal, kalau di profesi fotografi memang kita harus terbuka juga sih, terbuka dalam artian ya kita kan punya skill, jadi nggak menutup kemungkinan juga kalau memang bisa garap bidang-bidang yang lain ya kenapa tidak, kayak tadi wedding misalnya ya, terus produk gitu kan, ya toh udah belajar kan skill dasarnya itu untuk motret itu sudah ada kayak gitu kan. Jadi kalau ada peluang yang lain ya silakan aja. Tapi kalau memang fashionnya di bidang tertentu, human interest atau dokumenter ya terus perbaiki dan perbanyak portofolio di situ sih. Itu aja sih mungkin dari saya. Kasih ya. Gimana Yana? Mungkin mau sekalian langsung open mic jika ada pertanyaan tambahan. Yana? Oke, Gun, saya tadi mau nanya. Di awal-awal kamu bilang kamu sempat kayak desperate ya sama foto-foto awal-awal sebelum tentang fotografi, itu karena apa, Gun, kalau boleh tahu? Ya karena awalnya itu saya benar-benar nol gitu ya, benar-benar nol. Terus saya beli kamera, itu apa FD apa gitu kan, SLT apa, terus saya ya coba foto-foto aja kan.
habis foto, oh gini, foto yang lain oh gitu. Terus itu apalagi gitu saya nyata fotografernya apalagi ya paling gitu sih saya. Tapi kalau lihat-lihat IG orang lain ini kok bagus-bagus gitu ya. Nah gitu sih. Ya, karena lihat IG orang lain bagus-bagus, kalau saya mah gini-gini aja gitu. Terus saya jadi pengen cari mentor kalau di Bandung ya ketemu jadi Bang Angin gitu. Paling gitu. Jadi sebenarnya itu desperate-nya itu karena keterbatasan pengetahuan tentang Iya. fotografi itu sendiri iya, gitu ya. Setelah menguasai mungkin kamu lebih terbuka gitu ya ide-ide kamu gitu atau gimana? Iya betul. Jadi waktu lihat foto orang lain, kok bisa foto tuh seperti ini. Nah, saya tuh dapetnya pas di angin, foto pas foto studio teh ukur cahaya taruh di sini hasilnya gini. Saya tuh dapetnya dulu tuh yang waktu saya lihat di IG orang lain tuh ya ternyata ini gitu kan. Paling gitu. kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya soalnya benar-benar nol ya. Awalnya saya nol pisan ya. Jadi sebenarnya aku akhirnya berpikir sebenarnya dengan menguasai teknis itu kita lebih kreatif ya dalam menciptakan foto yang kita inginkan gitu kali ya. Iya. Aku mendapatkan jawaban. Soalnya kamu bilang saya sempat desperate, mungkin desperate itu karena keterbatasan aja ya. Iya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi kah? Karena ini sudah menuju jam berbuka puasa. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi kah atau closing statement? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang mau ditanyain ke dua narasumber kita, mungkin ada closing statement dari Tante Nia sama Gunawan tentang membangun portofolio atau tentang fotografi ini sendiri. Silahkan Tante Nia mungkin. Kalau menurut saya, portofolio itu penting banget untuk perkembangan buat orang lain dan terutama untuk kita sendiri. Karena kayak kalau udah bikin portofolio tuh puas gitu. Saya sendiri bikin portofolio ini memakan waktu udah lebih dari 2 tahun kayaknya ya. Belum. Tapi memang jadi kalau buat teman-teman yang belum membuat portofolio, kalau menurut saya nggak usah khawatir, foto gimana pun kita buat aja portofolio gitu. Toh juga nanti kita kurang puas dengan portofolio ini bisa bikin portofolio baru. Tapi dengan membuat portofolio itu sama dengan kita membuat Instagram gitu, Instagram tentang hasil-hasil foto kita gitu. Jadi mengumpulkan hasil kita itu sebetulnya itu satu langkah awal untuk kita gitu. Menikmati paling enggak hasil karya kita sendiri. Itu aja. Jadi semangatlah teman-teman gitu. Marilah kita bersama-sama buat portofolio. Sama ini dong Tante, pengalaman Tante selama belajar di angin. Mau dong. Senang banget. Jadi kalau saya salah satu yang saya senang itu adalah saya nggak usah khawatir untuk kelihatan saya itu nggak ngerti apa-apa gitu. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat-sangat sangat simple, sangat mungkin kayak orang apaan sih? Kalau orang ngapain sih nih rese banget semua ditanyain gitu. Tapi kalau di angin tuh apapun pasti dijawab dengan serius dan sangat membantu gitu. Jadi saya padahal dengan mengajukan pertanyaan itu kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, kita nanya-nanya, cari-cari di buku nggak ada, perlu nanya ke orang kan. Jadi dan itu bisa kapanpun gitu. Kayak saya misalnya seperti dengan lighting dengan apa itu berkali-kali itu masih belum ngerti-ngerti gitu. Jadi dan berkali-kali juga dari angin itu nggak pernah bete gitu kalau saya nanya-nanya terus atau saya ikut ngulang-ngulang kelas gitu kayak kelas lighting, kelas digital imaging karena saya bukan orang yang cepat gitu belajar gitu. Jadi butuh waktu berkali-kali. Jadi ya itulah puas banget pokoknya. Puas banget pokoknya. Dan semua sangat membantu. Asik.
Ya, Eh, Gun, silakan Gun, tentang fotografi ini sendiri menurut kamu gimana? Kalau kata saya sih, teknik dasar fotografi harus kuat dulu gitu ya. Kalau saya penting, saya lagi di angin sih sampai ambil 2 kali kelas basic gitu kan, biar kuat dulu. sama saya kan. Ya, bisa kan menurut saya kalau waktu kitanya udah teknik dasar udah kuat, waktu ada kesempatan foto, ya kita lebih siap bisa ambil foto yang benar gitu kan. Bisa kalau kitanya jalan-jalan dulu belum siap, asal foto ya Iya, fotonya jadi biasa-biasa aja. Jadi ya teknik dasar kudu dikuatin dulu sih. Terus ya lihat contoh-contoh orang lain paling dari saya sih gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak makasih banyak Tante Mary, Nia, Ani, Gunawan makasih. sudah Sama-sama ya, sharing makasih. tentang Makasih teman-teman pengetahuannya. yang udah nonton acara ini. Kalau boleh, ini kita Udah foto share. bareng dulu yuk. Videonya kalau Oke. boleh dibuka sebentar sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ayo dibuka. Kalau boleh dibuka, kita ntar aku screenshot, kita foto bareng yuk. Ini pada kemana ini? Oke. Halo, halo. Halo Novi. Pakai daster. Halo. Oh ya, yang pakai daster nggak apa-apa deh. Nah, oke. Ini ada yang mau dibuka lagi videonya? Dibuka dong. Aku ambil video ya. Aku ambil fotonya ya. Kita foto bareng. Oke. 1, 2. Lagi? Oh, masih ada yang buka. Nah, masih ada yang ngebuka. Bentar ya. Oke. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ada juga Mbak. Terima kasih semuanya karena sudah bergabung di sesi sharing kita hari ini, sharing tentang portofolio teman-teman yang pernah belajar di Angin. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan ini bermanfaat buat kita semua dalam membuat portofolio kah atau dalam ada gambaran baru tentang fotografi. Oke deh, kalau kayak gitu, terima kasih sekali lagi, terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Tante Nia, terima kasih buat Gunawan untuk waktunya, untuk materinya. Mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat buat semua. Saya tutup sesi hari ini dan selamat berbuka untuk teman-teman. Selamat menjelang berbuka untuk teman-teman yang sedang berpuasa hari. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih, dadah, bye-bye. Oh,